pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh beribadah, itu adalah anugerah-Nya. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan menyalakan lilin yang pertama, sebagai tanda kita masuk minggu Advent yang pertama. Pandemi ini, dengan berbagai dampaknya, telah memberi dinamika unik dalam hidup kita di sepanjang tahun 2021. Marilah kita menyambut datangnya Allah yang berinkarnasi, Sang Immanuel yang membawa penebusan, Sang Immanuel yang membawa pertolongan, sambil berseru, "Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia." Memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang mengerang. Ibadah kita pada pagi hari ini akan kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan Allah hadir di dalam rumah ini membuat kita tunduk, sembah sujud, memuji akan besarnya anugerah-Nya. Mari kita akan memuji dan mengagungkan kasih-Nya. Kita menyadari bahwa Tuhan Allah hadir di rumah ini.
Sucikanlah daku, jadikanlah airku, untuk genapi kehendak-Mu. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang makan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menaikkan segala pujian dan sembah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan. Kami bersyukur untuk penebusan-Mu di dalam Kristus Yesus itu membuat dosa kami dihapus. Dan kami memiliki persekutuan kembali dengan Allah. Ya Tuhan, namun kami menyadari akan keberdosaan kami. Kami masih hidup di dalam keinginan daging kami. Kami masih sering mendukakan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa dan juga pelanggaran kami. Melalui ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami diperbaharui kembali. Akan hati, pikiran kami, serta tindakan kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Mohon Allah Tritunggal hadir memimpin ibadah kami. Dan biarlah segala pujian, persembahan, bahkan juga pemberitaan firman Tuhan dan seluruh ibadah kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini adalah keluarga dan Tuhan. Dan menjadi refleksi bagi kita dan keluarga kita untuk taat kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam keluarga kita. Saya mengajak jemaat untuk menyanyikan satu lagu Keluarga Senang. Lagu ini menggambarkan akan kebahagiaan rumah tangga ketika Tuhan itu memimpin dan anggota keluarga taat kepadanya. Mari kita pujikan. Jadi kepalanya
Puji Tuhan, momen Natal mengingatkan kita akan ketaatan satu keluarga, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Bagaimana mereka bergumul dan Yusuf taat pada pimpinan Tuhan. Keluarga Yusuf dan Maria tidak memikirkan kepentingannya sendiri, namun memilih taat kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar untuk taat dan patuh padanya. Saya mengajak jemaat menyanyikan satu pujian, percaya dan patuh. Pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyoman Widiantara. Shalom, jemaat yang disayang oleh Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah keluarga dan Tuhan. Tema yang sudah dipilihkan dan ditetapkan oleh gereja, yaitu keluarga dan Tuhan. Tapi nats Alkitabnya saya memilihkan buat kita sekalian. Diambil dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebelum saya membacakan firman dan kita bersama-sama nanti mendengarkan pembacaan dan belajar, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, kami mau menghaturkan terima kasih untuk kasih dan sayang Tuhan. Dari Alkitab kami mengetahui bahwa Tuhanlah yang membentuk lembaga pernikahan. Tuhan yang menikahkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Lalu Tuhan juga memberikan perintah untuk beranak cucu.
Tuhan juga selanjutnya memberikan turunan-turunan perintah yang lainnya. Nah sekarang ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu mau mendengarkan apa yang Kau kehendaki untuk kami dengar. Beri kepada kami hati seorang murid yang mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Agar ya Tuhan kami boleh memiliki keluarga yang sungguh-sungguh selaras dengan apa yang Kau kehendaki. Dikala firman dibacakan dan diberitakan, berikan kesanggupan kepada kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman hidup itu kami berdoa. Amin. Dengarkanlah begini bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah menjadikan lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Orang yang berbahagia ialah mereka yang bukan hanya mendengar, tapi mengerti apa yang didengar dan melakukan apa yang dimengerti. Populasi orang Yahudi kecil, tapi mendunia. Saya katakan populasi orang Yahudi itu kecil karena berdasarkan data yang saya peroleh, jumlah orang Yahudi di seluruh dunia hanya 25 juta jiwa. Separuh daripada jumlah tersebut memang tinggal di belahan dunia ini. Termasuk 5.000 kurang lebih ada di Indonesia. Seperempat lebihnya kurang lebih 7,5 juta jiwa itu ada di negara Israel. Seperempat kurang sedikit itu justru tinggal di Amerika. Nah saya katakan mendunia bukan karena jumlahnya banyak. Jumlah mereka lebih kecil, hanya separuh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk Jawa Timur yang kurang lebih 40 juta jiwa. Nah, walaupun jumlah mereka itu kecil, tetapi mendunia. Mendunia yang saya maksud di sini bukan karena tersebar di berbagai dunia, bukan. Tapi mendunia, pengaruh daripada orang Yahudi, kontribusi dari orang Yahudi terhadap dunia ini tidak boleh dikecilkan. Contoh, kalau ngomong misalnya merek-merek dagang. Merek dagang terkenal. Baskin Robbins, Ralph Lauren. Itu hasil orang Yahudi. Kemudian kalau kita lihat misalnya dalam urusan media sosial. CNN, Bloomberg. Itu kepunyaan orang Yahudi. Lalu kemudian kalau ngomong misalnya sumbangsih mereka terhadap dunia kesehatan. Terhadap kesehatan. Vaksin polio dan beberapa vaksin lain. Kemudian itu penemu penisilin. Itu orang Yahudi. Sehingga wajar sekali kalau mereka akhirnya mayoritas itu memperoleh hadiah Nobel. Dengan kata lain, mereka itu mendunia, memberikan warna, mempengaruhi dunia dalam berbagai bentuk. Pertanyaannya sekarang, kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Nah, ada yang mengatakan, kebesaran sebuah bangsa itu ditentukan oleh pengajaran di rumah yang kecil. Pengajaran apa? Orang Yahudi memiliki Shema. Apa itu Shema? Shema itu ayat yang tadi saya bacakan dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dan kata pertama itu adalah Shema, dengar, dengarlah. Nah ada dua hal
yang saya mau sampaikan kepada kita berkaitan dengan Shema ini. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Jadi isi Shema yang pertama itu adalah perintah untuk mengasihi. Kalau kita mendengarkan kata kasih, Tuhan mengasihi kita, kita dikasihi oleh Tuhan, itu sudah biasa. Tapi sekarang ada satu tuntutan, ada satu perintah dari Tuhan lewat Musa, yaitu agar kita ini mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Berdasarkan konteks yang paling dekat, setelah tadi kalimat kasihilah Tuhan Allahmu dengan seperti ini, terus kemudian perhatikan. Di situ dikatakan apa yang ku katakan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, jadi bagaimana caranya? Mengasihi dengan jalan memperhatikan. Apa hubungannya? Gini, kalau misalnya dua orang saling bercinta dan orang ini betul-betul saling mengasihi, maka dia pasti saling memperhatikan. Saya berikan sebuah contoh. Pada waktu saya kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara di kampus Kasin Kidul ini. Waktu itu saya sudah punya pacar dan pacar saya kuliah di Jogja kurang lebih 2 tahun. Kami pacaran jarak jauh. Kalau pacar saya mengirim surat kepada saya, maka saya akan cepat-cepat nanti berusaha untuk membacanya. Setelah saya membuka dengan hati-hati, saya membaca, bahkan di tangan saya ada stabilo. Lalu saya perhatikan, ada permintaan apa, saya stabilo. Dan setelah itu saya akan berusaha untuk memenuhinya. Sebagai salah satu contoh, dia mengatakan bahwa dia pelayanan ke desa, terus kemudian ada hujan, sepatunya semua ciblok. Ciblok itu artinya basah begitu ya. Saya perhatikan itu. Lalu sebagai orang yang mengasihi, saya mencoba untuk apa? Apa yang bisa saya lakukan? Saya berjuang. Uang gak banyak, tapi saya berusaha menyisihkan dari bulan ke bulan. Sampai setelah beberapa bulan, saya pergi ke pasar besar. Saya belikan sepatu karet. Lalu saya kirimkan. Akhirnya saya dapat berita lagi bahwa sekarang kalau pergi pelayanan ke desa aman. Kenapa? Karena sekarang ada sepatu karet yang kedap air. Perhatikan di sini. Saya lakukan itu karena saya mengasihi. Dan itu wujud daripada perhatian saya kepada yang saya kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang disayang oleh Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan sudah mengirimkan surat cinta kasih di dalam Alkitab. Dalam wujud Alkitab. Jadi Alkitab itu berisi surat cinta kasih dari Tuhan. Berisi pernyataan Tuhan, berisi isi hati Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya mengatakan kita mengasihi Tuhan, apa buktinya? Apakah kita mau membaca, kemudian memperhatikan apa yang kita baca, sampai menemukan apa maunya Tuhan atas diri kita lewat yang kita baca itu. Dan setelah itu kita berespon. Nah, itulah cara mengasihi. Salah satu cara mengasihi menurut konteks ini. Oleh sebab itu mari kita mengasihi Tuhan dengan cara apa? Kita membaca firman-Nya. Kita telaah firman-Nya. Kemudian kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan katakan. Kita temukan apa maunya Tuhan. Kemudian kita coba berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita sebagai orang tua tidak melakukan itu, maka tidak mungkin melakukan hal yang kedua yang diminta. Nah, hal yang kedua yang diminta apa? Hal kedua yang diminta adalah mengajarkan perintah-perintah Allah kepada anak-anak. Mengajarkan perintah-perintah Allah kepada anak-anak. Nah, mengajarkan perintah-perintah Allah kepada anak-anak itu ada di dalam ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan dan seterusnya.
Nah, kata mengajarkan. Mengajarkan apa? Mengajarkan perintah-perintah Tuhan. Perintah yang mana? Ya, kalau buat kita hari ini perintah seluruh Alkitab. Kalau zaman pada waktu itu barangkali 10 hukum. Dan juga perintah-perintah yang lain yang secara lisan disampaikan oleh Tuhan lewat Musa. Cara menyampaikan perintah atau melakukan perintah ini kepada anak-anak ada 2. Yang pertama adalah secara verbal. Secara verbal yang dimaksud di sini adalah lewat ucapan, lewat perkataan. Kalau anak belum bisa membaca, ya dibacakan. Kalau sudah bisa membaca, biar dia membaca sendiri. Setelah itu kita bersama-sama dengan anak belajar untuk merenungkan. Setelah merenungkan, menemukan pesan Tuhan. Setelah menemukan pesan Tuhan, kemudian kita mencoba berjuang mempraktekkannya. Bagus kalau misalnya kita bisa sampai menghafalkan ayat Alkitab. 2 bulan yang lalu Tuhan karuniakan kami cucu. Satu kali tatkala saya berkunjung ke rumah anak kami, setelah anaknya dimandikan, kemudian saya lihat anak kami dengan memegang Alkitab bergambar yang kami hadiahkan. Lalu kemudian dia mencoba untuk membacakan. Padahal ya anaknya masih bayi. Tapi bapaknya mencoba untuk membacakan. Bahkan kadang-kadang ada penjelasan-penjelasan tambahan. Misalnya Tuhan di sorga, tapi kita masih ada di dunia ini. Wah, saya kadang-kadang sampai geli dengernya. Tapi itu yang dilakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan mengajarkan perintah-perintah Tuhan secara verbal. Tapi selain itu, juga mengajarkan perintah Tuhan secara visual. Nah, makanya di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah engkau menjadikan itu lambang di dahimu. Haruslah engkau mengikatkan pada tiang pintu rumahmu, pada tiang pintu gerbangmu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apakah kita harus mempraktekkan seperti itu? Ada kotak kecil di sini yang diikat dengan tali, terus kemudian di dalam kotak itu berisi 10 perintah Tuhan. Atau misalnya jadi lambang di dahi, di sini juga ada kotak, ada 10 perintah Tuhan. Mengikatkan pada pintu gerbang rumah juga menaruh 10 firman Tuhan seperti itu. Termasuk misalnya di pintu gerbang. Ya, kalau masang ayat Alkitab itu enggak salah seperti itu. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Menurut saya bukan itu yang Tuhan mau. Dikatakan di sini sebagai tanda di tangan. Nah, maksudnya itu begini. Tanda itu harus mengantarkan kepada yang ditandainya. Jadi tanda itu harus mengarahkan kepada realita yang sesungguhnya. Contoh, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari melintas di jalan tol ya dari Surabaya misalnya ke Solo. Nah, kemudian kan di jalan itu ada rambu, ada tanda ya, memberitahukan rest area di kilometer sekian. Tanda itu mengarahkan pengemudi dan seluruh isi mobil itu ke satu rest area, kepada realita yang sesungguhnya. Jadi tanda itu sendiri tidak berhenti pada tanda, tetapi mengarahkan kepada realita yang sesungguhnya. Nah, pada waktu Tuhan mengatakan itu haruslah menjadi tanda yang terikat pada tanganmu, itu bukan itu maksudnya. Tapi tangan ini bagian anggota tubuh yang dipakai untuk bekerja, untuk bertindak. Itu artinya apa? Pada waktu kita bekerja, pada waktu melakukan tindakan, itu harus cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya Tuhan mengajarkan apa? Manusia itu harus kerja. Nggak boleh jadi pengangguran. Kalau kerja itu apa? Itu nggak boleh merusak alam. Kalau kerja itu apa? Nggak boleh terlambat. Nggak boleh misalnya kita mencuri waktu. Itu sebabnya kalau
betul-betul anak Tuhan itu diajarkan yang betul, maka dia itu akan mewarnai dunia tempat di mana dia bekerja. Lalu dikatakan itu haruslah menjadi lambang di dahimu. Bukan berarti pakai kotak itu, tapi lambang di dahi. Dahi ini terletak di antara dua mata. Ini berbicara tentang sudut pandang. Dan lebih ke dalam lagi, ini berbicara tentang pola pikir, cara berpikir. Artinya begini, cobalah kalau berpikir dari sudut pandang Tuhan. Yesus memberikan kepada kita percontohan. Di dalam seluruh Alkitab tidak pernah dicatat Yesus itu bertanya mengapa. Dia tidak bertanya kepada perempuan pelacur, mengapa kamu melacur. Dia tidak tanya kepada Petrus, mengapa kamu mengkhianati saya. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus apa? Setelah selesai permasalahan, setelah ada permasalahan, Tuhan Yesus cari jalan keluar atas permasalahan itu. Nah, kalau seseorang di dalam hidup ini cara berpikirnya seperti itu, maka dalam banyak hal permasalahan itu bisa mudah terselesaikan atau bisa ada ketemu jalan keluarnya. Tapi bukankah persoalan itu menjadi tambah ruwet kayak benang kusut pada waktu orang-orang misalnya, kenapa begini? Kalau saja tadi seperti itu kan nggak seperti ini. Kalau tadi nggak memilih jalan ini kan nggak seperti ini. Kalau tapi nggak bisa merubah keadaan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi lambang di dahi. Terus kemudian mengikatkan pada pintu rumah. Rumah itu kan keluarga. Jadi maksudnya kalau orang berkeluarga, berkeluargalah menurut apa kata Alkitab. Misalnya seorang laki-laki Adam dan Hawa dinikahkan. Itu heteroseksual. Nah sekarang begitu ada misalnya menikah dengan yang sejenis, udah tidak cocok. Jadi langsung tahu. Kemudian seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berarti monogami. Tidak poligami, apalagi poliandri. Aku benci perceraian. Itu artinya kalau orang udah menikah tahu harga yang harus dibayar. Sekalipun ada permasalahan apa, itu tidak akan pernah memilih cerai untuk menyelesaikan permasalahannya. Bayangin kalau semua orang berkeluarga seperti itu gitu loh. Maka benar-benar akhirnya apa? Luar biasa. Ada satu pengaruh yang luar biasa. Lalu dikatakan haruslah engkau mengikatkan itu di pintu gerbang. Pintu gerbang tempat orang bersosialisasi. Tempat orang bertemu, tempat orang mengambil keputusan. Bisa dibayangkan kalau orang bisa mengambil keputusan dengan rambu-rambu firman Tuhan. Bersosialisasi dengan rambu-rambu firman Tuhan. Luar biasa. Nah inilah yang diminta. Mengajarkan secara visual yang dimaksud adalah melakukan dengan percontohan. Hal lain yang sekarang saya ajak kita membahas bersama-sama adalah kapan mengajarkannya. Menurut ayat 7 tadi, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ini berarti yang pertama, spontanitas. Spontanitas artinya pada waktu kita duduk barangkali di meja makan. Atau pada waktu duduk misalnya di ruangan keluarga. Atau pada waktu misalnya berbaring di kamar begitu ya. Anak datang ke kamar atau kita orang tua ke kamar anak. Pada waktu misalnya kita sedang dalam perjalanan di kendaraan begitu ya. Nah, menggunakan setiap kesempatan. Setiap momen yang ada itu untuk betul-betul mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kata berulang-ulang tidak ada di dalam bahasa aslinya. Tetapi mengerjakannya itu, tensisnya itu dengan tekun, dengan rajin. Berarti di sini ya setiap saat dengan tekun, dengan rajin. Tapi manusia akan cenderung malas. Atau manusia kadang-kadang salah prioritas. Ada hal mendesak sehingga yang penting ya bisa tergeser. Nah kalau sudah seperti itu kan saya anggap spontan itu belum tentu terencana. Tidak berencana sama dengan merencanakan untuk gagal. Nah oleh sebab itu saya mencoba untuk mengajak kita semua mencoba melakukan dengan apa? Dengan terencana. Nah terencana yang dimaksud di sini artinya ada jadwalnya.
Terencana yang dimaksud di sini misalnya ada polanya, siapa yang memimpinnya, kemudian bahannya tuh dari mana. Semakin kecil usia yang ikut di dalam belajar menelaah firman Tuhan ini perlu alat bantu. Kemudian di mana tempatnya, kemudian nyanyiannya. Nah, semuanya itu benar-benar perlu dipersiapkan. Kalau itu tidak dipersiapkan, sama dengan mempersiapkan untuk gagal. Oleh sebab itu perlu ada satu perencanaan. Saya sekarang mengajak kita untuk maju satu langkah lagi, yaitu dampak dari sebuah pengajaran. Walaupun konteks dari ayat yang tadi saya bacakan sampai ke ayat yang 9 tadi tidak berbicara tentang dampak, tetapi saya mencoba mengajak kita untuk melihat di dalam keseluruhan Alkitab ini. Dampak daripada firman yang diajarkan kepada anak-anak apa? Ada 3. Yang pertama, anak mengenal dan mengasihi Allah. Bayangkan kalau anak itu diceritakan bahwa Allah itu pencipta, Allah itu sumber, Allah itu kasih, Allah itu sudah berkorban mati di atas kayu salib untuk kita manusia yang berdosa ini. Sama seperti kita menerima kebaikan dari orang, kita cenderung ingin membalasnya. Begitu anak mendengar kasih dari Tuhan terhadap manusia, termasuk terhadap dirinya, semakin kenal dia siapa Allah itu, maka pengenalan terhadap Allah itu menghasilkan satu respon balik yang membuat akhirnya apa? Ada satu keinginan untuk mengasihi Allah. Maka cocok dengan dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, kasihilah. Maka dengan sendirinya kalau pengajaran itu disampaikan, anak itu akan terbit hati yang mengasihi Allah dalam berbagai wujud. Dampak yang kedua, anak akan takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ini bukan takut yang melarikan diri, tetapi respect kepada Allah. Respect yang dimaksud di sini benar-benar bisa kagum, lalu menghasilkan sifat dan sikap 3B. B yang pertama baik, B yang kedua benar, B yang ketiga itu berkenan. Bayangkan kalau misalnya kita bisa seperti itu, punya anak-anak seperti itu. Paulus lewat suratnya kepada Timotius mengatakan bahwa tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk apa? Salah satunya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bisa mengubah perilaku seseorang menjadi baik, menjadi benar dan berkenan. Hal yang ketiga, berbahagia. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang. Siapa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian dikatakan, maka akan menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah satu syair yang menggambarkan kebahagiaan itu adalah buah daripada apa? Membaca firman, merenungkan firman, kemudian berjuang untuk mempraktekkan kebenaran firman. Maka dengan sendirinya akan ada satu sukacita, akan ada satu kebahagiaan. Bapak Ibu jemaat yang disayang oleh Tuhan, saya dan kami sekeluarga sudah mencoba untuk mentaati perintah Tuhan ini sejak masih saya baru menikah. Tatkala anak di dalam kandungan, saya dan istri membacakan firman. Pada waktu anak sudah lahir, saya juga berkata, "Nak, Papa bacain firman ya, tolong dengarkan." Terus kemudian secara periodik, dari sejak kecil sampai dewasa, kami membiasakan diri secara reguler, secara terencana, ada harinya, ada jamnya. Dan kami melakukan itu sebagai murid yang mempelajari firman Tuhan. Awal-awalnya kami seperti orang yang naik sepeda, gual geol, sesekali jatuh. Tapi terus kemudian
belakangan setelah melewati proses yang panjang, ya, kami bisa secara konsisten melakukannya. Apakah berhasil? Saya katakan iya dan tidak. Saya katakan tidak, kenapa? Karena dari sejak kandungan seperti yang tadi saya ceritakan, sudah saya sampaikan kepada anak-anak. Tapi ada satu masa di mana salah seorang anak kami tidak mengikuti apa yang sudah disampaikan. Misalnya dalam hal pemilihan teman hidup. Pada waktu itu saya dan istri sudah melihat tidak ada pertumbuhan. Relasi kami jadi jauh. Kami seperti kehilangan. Kami menangis. Tapi Tuhan sendiri mengingatkan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Oh, ini masalah waktu saja. Benih yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Betul, setelah 2 tahun, akhirnya apa yang pernah kami sampaikan di dalam belajar firman itu mulai mekar. Dan akhirnya dia sendiri menyadari, lalu mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diajarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hasilnya sekarang memang belum menikah, tapi sudah ada di rel yang betul. Saya katakan berhasil karena saya merasakan salah satu di antara anak kami, saya sampaikan, Papa ini hamba Tuhan. Papa wajib mengasihi, memberikan makan dan minum, menyekolahkan. Tapi nanti setelah selesai kuliah ya, dan sambil guyonan, karena peraturan gereja loh sampai umur 23 tahun. Jadi Papa nanti setelah umur 23 tahun tidak kasih uang saku lagi ya. Anak saya menerapkan, saudara. Setelah dia tamat kuliah, dia ngelamar kerja ke Jakarta. Terus kemudian banyak ongkos yang dikeluarkan. Saya tahu karena bisa buka rekeningnya. Lalu saya tetap kasih uang saku, saudara. Begitu dia tahu dikasih uang saku, dia transfer balik. Dan dia mengatakan, Papa gak usah kasih uang saku lagi. Tugas Papa selesai. Saudara, lihat kenapa dia bisa seperti itu. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Setelah dia kerja, saudara, pulang ke Bali. Di tengah-tengah kesibukan kerja, dia pergi ke kampung yang jaraknya 70 kilo, saudara. Hanya tengok emaknya, mama saya, saudara. Kemudian dia duduk di sebelah emaknya, dia pegang-pegang tangan emaknya, saudara. Hal yang sama dilakukan pada waktu ke Bandung. Di tengah-tengah kesibukan kerja, dia bisa telepon sama emaknya. Dia bilang, Mak, kita makan siang ya. Walaupun dia tidak bawa mobil, pakai Grab, saudara. Jemput emaknya hanya untuk ajak makan siang, saudara. Setelah itu dia lanjutkan kerja lagi. Padahal banyak anak-anak, pemuda, remaja, dia boro-boro mau memikirkan seperti itu. Hanya memikirkan kesukaannya sendiri, saudara. Tapi itu yang dilakukan bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang bekerja di hidupnya. Ada banyak hal lain lagi yang bisa saya ceritakan. Tapi sekarang saya hanya ingin mengatakan, jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin memiliki keluarga yang berpengaruh walaupun tidak seakbar daripada orang Yahudi tadi, tapi setidak-tidaknya bisa hidup baik, bisa hidup benar, bisa hidup berkenan, bisa jadi berkat sekalipun bukan untuk dunia, tapi untuk dunia yang kecil saja. Maukah kita memulai skema ini, mengajarkan perintah-perintah Tuhan ini di tengah-tengah keluarga kita? Nikmati apa yang Tuhan janjikan. Amin. Mari kita dudukkan kepala. Bapa, sebagai orang tua, kami sangat sayang kepada anak-anak. Kami tidak lalai ya Tuhan memberikan makan minum untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya ya Tuhan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan intelektualnya Tuhan, kami sudah memikirkan menyekolahkannya dari sejak dini Tuhan.
Kami juga sudah merancang ya Tuhan, nanti akan bersekolah di mana, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, dan perguruan tingginya Tuhan. Tapi tidak semua di antara kami yang memikirkan bagaimana mengenyangkan urusan rohaninya. Maaf, kami berpikir itu menjadi ranah dan tanggung jawab gereja. Kami mohon ampun ya Tuhan kalau punya pola pikir seperti itu. Tapi sekarang setelah mendengar firman ini, kami mau betul-betul ya Tuhan mengemban tanggung jawab kami, walaupun sepertinya ada di antara kami yang terlambat. Tapi kami mau mencoba ya Tuhan, mau mengajarkan perintah-perintah Tuhan ini di tengah-tengah keluarga kami secara konsisten. Walaupun nanti mungkin ada bolong-bolong, tetapi kami akan terus menambalnya sampai akhirnya betul-betul ya Tuhan, kami bisa memetik buahnya. Kami menjadi orang yang berbahagia karena melihat keturunan kami hidup baik, benar, dan berkenan. Dan takut akan Tuhan, mengasihi Engkau. Terima kasih untuk sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya memberkati dan menguatkan setiap keluarga-keluarga yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh memasuki minggu Advent yang pertama. Kembali kami akan mengingat dan memperingati kelahiran Yesus di dunia ini. Dan biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita, diingatkan kembali akan karya ajaib Tuhan ketika menjadi manusia. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi saat ini, bangsa negara kami terus berjuang untuk mengimpor vaksin. Dan pemerintah berencana pada tahun depan untuk melakukan impor vaksin lagi terkait rencana pemberian booster vaksin yang ketiga. Kami berdoa biarlah dengan upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi di berbagai daerah dan kepada semua suku bangsa di Indonesia ini agar dapat menimbulkan herd immunity yang diidam-idamkan dan juga dapat mencegah dampak yang besar ketika terjadi gelombang ketiga dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk kebijakan pemerintah terkait dengan liburan Natal dan Tahun Baru yang menerapkan PPKM level ketiga. Kami berdoa biarlah segala aturan-aturan yang menyerta dari PPKM level 3 ini tetap dapat mengakomodasi umat Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah Natal di gereja. Kami berdoa biarlah setiap gereja-gereja juga diberikan hikmat untuk bagaimana mempersiapkan dan melaksanakan ibadah onsite Natal pada tahun ini agar jemaat kembali dikuatkan, jemaat boleh mendapatkan sukacita dan diharapkan juga dapat meningkatkan imun dari tubuh jemaat masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Biarlah Tuhan yang terus menyertai, memimpin segala pergumulan yang dialami. Biarlah dalam rangka menyambut Natal ini memberikan suatu ingatan kembali, ingatan bersukacita, ingatan bersekutu bersama-sama saudara seiman sehingga dapat mengikuti ibadah onsite kembali di gereja. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan yang masih bersekolah, yang sedang mengikuti ataupun telah mengikuti ujian penilaian akhir semester. Kami berdoa biarlah mereka yang masih mengikuti PAS, Tuhan berikan juga hikmat untuk boleh mengikuti dengan baik, dan juga orang tua yang mendampingi anak-anak terutama tingkat SD yang mengikuti ujian, Tuhan berikan juga kesabaran di dalam mendampingi anak-anak. Kami juga berdoa untuk tahun ini, untuk ibadah-ibadah Natal di Sekolah Kristen Kalam Kudus, baik tingkat siswa, untuk guru maupun orang tua, biarlah ini semua dapat dipersiapkan dengan baik dan kembali memberikan suatu ingatan
dan tekad komitmen di dalam mengikut Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini keluar dari hati kami yang mengasihi Tuhan dan menyadari segala pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kita boleh memasuki minggu Advent yang pertama. Waktu begitu cepat berlalu, tetapi biarlah kita mengikuti Advent pertama sampai keempat nantinya, dan ketika kita merayakan Natal, kita boleh dipenuhi dengan kehangatan suasana Natal. Dan itu membuat kita punya kerinduan untuk boleh datang beribadah secara onsite di gereja. Terima kasih kepada Pendeta Nyoman Widiantara yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, menguatkan setiap keluarga-keluarga yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini. Terima kasih juga kepada segenap para pelayan Tuhan yang dengan setia melayani. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan seperti biasa, persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code yang ada di layar maupun transfer ke rekening gereja. Dan biarlah persembahan yang diberikan dapat berupa persembahan rutin biasa ataupun persembahan Natal untuk mendukung kegiatan aksi peduli Natal kita dan Christmas Carol yang telah direncanakan. Ini boleh mendatangkan sukacita kepada jemaat-jemaat lansia maupun jemaat-jemaat lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selanjutnya mari kita akan menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat sekalian. Hari ini, Minggu 28 November 2021, pada kebaktian umum yang ketiga, akan dilaksanakan baptisan dan sidi. Mohon doa jemaat sekalian untuk kesiapan hati para peserta baptisan dan sidi. Setelah melalui pembicaraan dengan gereja, maka Majelis Jemaat GKKK Malang telah menerima permohonan perpindahan jemaat atas nama berdasarkan tata laksana Gereja Kristen Kalam Kudus, maka permohonan ini akan diwartakan 2 kali pada tanggal 21 dan 28 November 2021. Dan penerimaan atestasi akan dilaksanakan di kebaktian umum yang kedua tanggal 5 Desember 2021. Bagi jemaat yang menaruh keberatan atas nama-nama tersebut, dapat menulis surat secara resmi kepada majelis dengan mencantumkan nama berikut alasannya. Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Stephen Kristianto Sanjaya dengan Saudari Kesya Desi Natalia Tenda pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 11 siang bertempat di Jalan Arif Margono 18 Malang. Saudara Yudianto Gunawan dengan Saudari Janis Subroto pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 11 siang bertempat di GKKK Kupang Jaya. Dan peneguhan nikah gerejawi bagi Bapak Suryanto dengan Ibu Evangelis Selvi Chong pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 pagi bertempat di Chapel Royal Orchid Garden Hotel. Mohon dukungan doa untuk persiapan pemberkatan dan peneguhan nikah tersebut. Panitia Natal mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan jemaat sekalian untuk kebutuhan Natal Peduli. Natal Peduli akan diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 10 Desember 2021. Diingatkan kepada orang tua yang mempunyai anak usia sekolah minggu untuk dapat mendaftar Natal Drive-Thru yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 10 sampai 12 siang di SKKK Jalan Malenggang. Pendaftaran dapat dilakukan pada link yang tercantum
dan akan ditutup pada tanggal 30 November 2021. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kak Nana, Kak Selvi, atau Kak Yosep. Kebaktian doa streaming Selasa 30 November 2021 akan dilayani oleh Evangelis Matius Siswanto. Kebaktian doa diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah minggu depan, tanggal 5 Desember 2021, akan dilayani oleh Pendeta Kindo Manoki. Dan kebaktian umum ketiga akan dilayani oleh Evangelis Yosep Gunawan. Minggu depan, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus dan menyerahkan persembahan perpuluhan kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Bagi jemaat yang ingin beribadah onsite, dapat mendaftarkan diri paling lambat hari Jumat melalui link yang tercantum atau dapat menghubungi Tata Usaha Gereja. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, terkait dengan ibadah hybrid yang telah kita laksanakan, mari saya mengundang kita semua yang bisa mengikuti ibadah hybrid yang sudah divaksin 2 kali dalam keadaan sehat untuk boleh mengikuti ibadah bersama-sama. Tetap kita memperhatikan prokes dimanapun kita berada, terutama ketika kita keluar dari rumah kita, tetap menjaga prokes dan kita ikuti dengan baik. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai, silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.